kenapa aku merasa tidak nyaman. Dia seorang raja. Dia memiliki banyak istri. Dan semua istrinya mencintainya. Semuanya diperlakukan dengan adil. Lalu kenapa aku merasa tertekan? Ratu Joda, kau ada di sini. Aku mencarimu di istana. Aku sangat gembira hari ini. Aku datang ke sini untuk berbagi kebahagiaan denganmu. Untuk berbagi kebahagiaanmu? Banyak orang yang bersedia menemanimu? Ada apa, Ratu Joda? Apa kau kesal denganku? Jangan sentuh aku. Setidaknya beritahu aku, kenapa kau sangat marah? Tidak apa-apa. Aku hanya lelah dan ingin tidur, Yang Mulia. Tolong beritahu aku apa masalahnya. Apa kau marah karena kau melihat Ratu Rukaya dan aku bersama beberapa waktu yang lalu? Apa kau tidak senang aku akan menjadi seorang ayah? Kau seorang raja. Bagaimana orang bisa marah padamu? Kau memiliki hak untuk menikahi wanita sebanyak yang kau mau. Ratu Rukaya adalah istri pertamamu. Dia adalah teman terdekatmu. Dan sekarang dia akan menjadi ibu anak pertama. Kenapa aku harus merasa kesal melihat kalian berdua bersama? Jujur, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali Ratu Rukaya dan aku. Sudah lama sekali aku tidak bicara dengannya. Saat kau tidak berada di Agra, aku sangat tertekan. Aku pergi menemui Ratu Rukaya. Cukup. Aku tidak mau mendengar hal itu lagi. Aku tahu kalau kau memiliki banyak istri, menjadi tugasmu untuk menjaga kebutuhan mereka. Tapi bagaimana aku bisa mengendalikan emosiku, Yang Mulia? Bagaimana aku bisa menjelaskan pada diri sendiri kalau aku bukan satu-satunya yang berhak memilikimu? Aku mungkin bisa berpura-pura senang dengan situasi ini, tapi sebenarnya aku merasa sangat tidak bahagia saat melihatmu bersama orang lain, Yang Mulia. Bayangkan, aku menerima kenyataan bahwa hanya karena suamiku seorang raja, aku harus berbagi dengan istrinya yang lain. Memang ini hak laki-laki, dan menjadi tugas seorang istri untuk menerima segala sesuatu tanpa pertanyaan. Itukah yang diharapkan wanita yang sudah menikah? Seorang wanita bahkan tidak diizinkan untuk melihat pria lain selain suaminya. Bahkan jika seorang wanita memikirkan pria lain, itu dianggap tindakan tidak bermoral. Tapi seorang pria diizinkan melakukan apapun yang disukainya. Dan setiap wanita yang telah kau nikahi diharapkan berterima kasih atas keberuntungannya karena Yang Mulia telah menjadikannya seorang permaisuri. Hal yang sama diharapkan dariku juga, bukan? Saat kau datang ke kamarku, dan saat kau bersamaku, aku diharapkan melakukan segalanya untuk menyenangkanmu. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan tetap mendapatkan perhatian darimu, Yang Mulia. Dan bila suatu saat engkau tidak ingin lagi bersamaku, aku hanya berharap untuk bisa bersyukur atas waktu yang dihabiskan suamiku denganku. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan orang lain, Ratu Joda? Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa dari teman masa kecilku dan ibu anak sulungku kau akan cemburu padanya. Memang benar aku adalah raja. Dan juga benar bahwa aku menikahi banyak istri karena satu dan lain hal. Apakah itu karena hadiah yang diberikan padaku saat aku memenangkan pertempuran? Aku bahkan menikahi beberapa istriku hanya untuk membantu mereka. Dulu aku mendatangi mereka sesuai kehendakku dan aku bisa menjauhkan diri dari mereka sesuka hatiku. Tapi semua itu terjadi sebelum kau masuk ke dalam hidupku. Sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah prajurit yang kejam. Aku seorang raja yang kejam dan tidak pernah mengenal ampun.
Aku adalah manusia yang menjalankan semuanya tanpa berpikir. Hanya ada satu hal yang tidak aku miliki, dan itu adalah rasa kemanusiaan. Dulu aku pikir aku tidak punya hati, aku tidak bisa merasakan emosi. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa aku juga memiliki hati. Kau orang yang menghidupkan kembali perasaan yang terbengkalai di dalam diriku. Aku punya banyak ratu dan pelayan perempuan. Mereka semua bermimpi untuk bersamaku, tapi tidak satu pun dari mereka bisa melihat apa yang kuimpikan. Semuanya hanya takut padaku, Ratu Joda. Aku tidak sedih saat mendengar penderitaan mereka. Rasa sakit mereka tidak mempengaruhiku. Aku tidak berdoa untuk kebahagiaan mereka setiap saat aku terbangun. Aku melakukannya hanya untukmu, bukannya untuk orang lain. Ya, aku raja dan aku punya hak untuk menikah dengan banyak wanita. Dan juga kewajibanku untuk memperlakukan mereka dengan adil. Tapi tidak satupun dari mereka yang menggugah hatiku. Kau adalah satu-satunya yang bisa melihat apa yang aku inginkan dalam hidup ini, Ratu Joda. Kau satu-satunya yang aku cari dengan sangat panik. Kau adalah satu-satunya yang aku sukai. Kau adalah satu-satunya yang punya keberanian untuk mendorongku pergi. Hanya kau, Ratu Joda. Kau tahu kenapa? Karena hati Jalaluddin Akbar adalah milikmu. Kau di sini bukan karena aku raja. Kau di sini karena aku mencintaimu, Ratu Joda. Kau mungkin bukan wanita terindah di dunia ini, tapi kau adalah orang yang aku inginkan untuk bisa menghabiskan hidup bersamaku, Ratu Joda. Bahkan Dewa Krishna punya lebih dari 16.000 istri. Tapi dia bisa memenuhi tugasnya terhadap masing-masing dari mereka dengan adil. Tapi hatinya tetap milik salah satu dari mereka. Dia hanya mencintai Radha, satu-satunya wanita dalam hidupnya. Dia tumpahkan semua cintanya hanya pada Radha. Ratu Joda, itulah sebabnya di setiap kuil bukan patung istri lainnya. Mereka hanya menempatkan patung Radha yang dicintainya di samping patung Dewa Krishna. Ratu Joda, aku jamin setiap kali mereka menyebutkan namaku di halaman sejarah, mereka akan menyebutkannya bersama dengan namamu. Sejarah mungkin tidak mengingatku sebagai Raja Jalaluddin Akbar, tapi pasti akan diingat diriku sebagai Jalal, suami Joda. Waktu selalu berubah, Ratu Joda. Aku mungkin tidak lagi duduk di atas tahta kerajaan, tapi aku akan selalu mencintaimu. Kita akan selalu bersama kapanpun mereka menyanyikan atas pemerintahan Raja Jalaluddin. Mereka juga akan menyanyikan pujian cinta Ratu Joda untuknya. Kita adalah kisah tentang bagaimana seorang tentara yang kejam menjadi raja yang baik hati, murah hati, dan juga adil. Dan kaulah yang menjadikanku pribadi seperti itu, Ratu Joda. Sebelum ada dirimu di hatiku, aku adalah manusia yang sangat kejam dan tidak punya hati. Tapi semua itu berubah total karena kau, Ratu Joda. Kau tahu, sebagai seorang raja kau memiliki banyak sekali tugas. Dan kau diharapkan bisa memperhatikan semua istrimu. Tolong ingatlah, aku adalah istrimu. Bagaimana aku bisa menahan diri untuk tidak merasa cemburu pada yang lain? Kalau kau menyadari situasi yang kuhadapi, kenapa kau masih cemburu? Karena aku mencintaimu yang mulia. Jika kau mencintaiku, kenapa ada jarak di antara kita?
melakukan ini? Kau menyakitiku. Aku tidak akan pergi. Walaupun kau mengusirku. Malam itu, Iya benar Ratu Joda. Itulah malam paling indah dalam hidup kita. Malam itu semua rintangan di antara kita hilang. aku merasa seolah bulan bersinar cerah malam itu. Rasanya bulan ikut merayakan kebahagiaan kita. Malam ini akan mengubah jalannya masa depan. Setelah bertahun-tahun dari sekarang, orang akan ingat hari ini dalam sejarah. Lihat itu. Lihat bulan itu. Sesuatu yang pasti kelihatan berbeda, kan? Hah? Malam ini cinta menaklukkan semuanya. Hah? Apa kalian mengerti? Ayo kita rayakan malam ini.
kenapa aku merasa tidak nyaman. Dia seorang raja. Dia memiliki banyak istri. Dan semua istrinya mencintainya. Semuanya diperlakukan dengan adil. Lalu kenapa aku merasa tertekan? Ratu Joda, kau ada di sini. Aku mencarimu di istana. Aku sangat gembira hari ini. Aku datang ke sini untuk berbagi kebahagiaan denganmu. Untuk berbagi kebahagiaanmu? Banyak orang yang bersedia menemanimu. Ada apa, Ratu Joda? Apa kau kesal denganku? Jangan sentuh aku. Setidaknya beritahu aku, kenapa kau sangat marah? Tidak apa-apa. Aku hanya lelah dan ingin tidur, Yang Mulia. Tolong beritahu aku apa masalahnya. Apa kau marah karena kau melihat Ratu Rukaya dan aku bersama beberapa waktu yang lalu? Apa kau tidak senang aku akan menjadi seorang ayah? Kau seorang raja. Bagaimana orang bisa marah padamu? Kau memiliki hak untuk menikahi wanita sebanyak yang kau mau. Ratu Rukaya adalah istri pertamamu. Dia adalah teman terdekatmu. Dan sekarang dia akan menjadi ibu anak pertama. Kenapa aku harus merasa kesal melihat kalian berdua bersama? Jujur, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali Ratu Rukaya dan aku. Sudah lama sekali aku tidak bicara dengannya. Saat kau tidak berada di Agra, aku sangat tertekan. Aku pergi menemui Ratu Rukaya. Cukup. Aku tidak mau mendengar hal itu lagi. Aku tahu kalau kau memiliki banyak istri, menjadi tugasmu untuk menjaga kebutuhan mereka. Tapi bagaimana aku bisa mengendalikan emosiku, Yang Mulia? Bagaimana aku bisa menjelaskan pada diri sendiri kalau aku bukan satu-satunya yang berhak memilikimu? Aku mungkin bisa berpura-pura senang dengan situasi ini, tapi sebenarnya aku merasa sangat tidak bahagia saat melihatmu bersama orang lain, Yang Mulia. Bayangkan, aku menerima kenyataan bahwa hanya karena suamiku seorang raja, aku harus berbagi dengan istrinya yang lain. Memang ini hak laki-laki, dan menjadi tugas seorang istri untuk menerima segala sesuatu tanpa pertanyaan. Itukah yang diharapkan wanita yang sudah menikah? Seorang wanita bahkan tidak diizinkan untuk melihat pria lain selain suaminya. Bahkan jika seorang wanita memikirkan pria lain, itu dianggap tindakan tidak bermoral. Tapi seorang pria diizinkan melakukan apapun yang disukainya. Dan setiap wanita yang telah kau nikahi diharapkan berterima kasih atas keberuntungannya karena Yang Mulia telah menjadikannya seorang permaisuri. Hal yang sama diharapkan dariku juga, bukan? Saat kau datang ke kamarku dan saat kau bersamaku, aku diharapkan melakukan segalanya untuk menyenangkanmu. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan tetap mendapatkan perhatian darimu, Yang Mulia. Dan bila suatu saat engkau tidak ingin lagi bersamaku, aku hanya berharap untuk bisa bersyukur atas waktu yang dihabiskan suamiku denganku. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan orang lain, Ratu Joda? Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa dari teman masa kecilku dan ibu anak sulungku kau akan cemburu padanya. Memang benar aku adalah raja. Dan juga benar bahwa aku menikahi banyak istri karena satu dan lain hal. Apakah itu karena hadiah yang diberikan padaku saat aku memenangkan pertempuran? Aku bahkan menikahi beberapa istriku hanya untuk membantu mereka. Dulu aku mendatangi mereka sesuai kehendakku dan aku bisa menjauhkan diri dari mereka sesuka hatiku. Tapi semua itu terjadi sebelum kau masuk ke dalam hidupku. Sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah prajurit yang kejam. Aku seorang raja yang kejam dan tidak pernah mengenal ampun.
Aku adalah manusia yang menjalankan semuanya tanpa berpikir. Hanya ada satu hal yang tidak aku miliki, dan itu adalah rasa kemanusiaan. Dulu aku pikir aku tidak punya hati, aku tidak bisa merasakan emosi. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa aku juga memiliki hati. Kau orang yang menghidupkan kembali perasaan yang terbengkalai di dalam diriku. Aku punya banyak ratu dan pelayan perempuan. Mereka semua bermimpi untuk bersamaku, tapi tidak satu pun dari mereka bisa melihat apa yang kuimpikan. Semuanya hanya takut padaku, Ratu Joda. Aku tidak sedih saat mendengar penderitaan mereka. Rasa sakit mereka tidak mempengaruhiku. Aku tidak berdoa untuk kebahagiaan mereka setiap saat aku terbangun. Aku melakukannya hanya untukmu, bukannya untuk orang lain. Iya, aku raja dan aku punya hak untuk menikah dengan banyak wanita. Dan juga kewajibanku untuk memperlakukan mereka dengan adil. Tapi tidak satupun dari mereka yang menggugah hatiku. Kau adalah satu-satunya yang bisa melihat apa yang aku inginkan dalam hidup ini, Ratu Joda. Kau satu-satunya yang aku cari dengan sangat panik. Kau adalah satu-satunya yang aku sukai. Kau adalah satu-satunya yang punya keberanian untuk mendorongku pergi. Hanya kau, Ratu Joda. Kau tahu kenapa? Karena hati Jalaluddin Akbar adalah milikmu. Kau di sini bukan karena aku raja. Kau di sini karena aku mencintaimu, Ratu Joda. Kau mungkin bukan wanita terindah di dunia ini, tapi kau adalah orang yang aku inginkan untuk bisa menghabiskan hidup bersamaku, Ratu Joda. Bahkan Dewa Krishna punya lebih dari 16.000 istri. Tapi dia bisa memenuhi tugasnya terhadap masing-masing dari mereka dengan adil. Tapi hatinya tetap milik salah satu dari mereka. Dia hanya mencintai Radha, satu-satunya wanita dalam hidupnya. Dia tumpahkan semua cintanya hanya pada Radha. Ratu Joda, itulah sebabnya di setiap kuil bukan patung istri lainnya. Mereka hanya menempatkan patung Radha yang dicintainya di samping patung Dewa Krishna. Ratu Joda, aku jamin setiap kali mereka menyebutkan namaku di halaman sejarah, mereka akan menyebutkannya bersama dengan namamu. Sejarah mungkin tidak mengingatku sebagai Raja Jalaluddin Akbar, tapi pasti akan diingat diriku sebagai Jalal, suami Joda. Waktu selalu berubah, Ratu Joda. Aku mungkin tidak lagi duduk di atas tahta kerajaan, tapi aku akan selalu mencintaimu. Kita akan selalu bersama kapanpun mereka menyanyikan atas pemerintahan Raja Jalaluddin. Mereka juga akan menyanyikan pujian cinta Ratu Joda untuknya. Kita adalah kisah tentang bagaimana seorang tentara yang kejam menjadi raja yang baik hati, murah hati, dan juga adil. Dan kaulah yang menjadikanku pribadi seperti itu, Ratu Joda. Sebelum ada dirimu di hatiku, aku adalah manusia yang sangat kejam dan tidak punya hati. Tapi semua itu berubah total karena kau, Ratu Joda. Kau tahu, sebagai seorang raja kau memiliki banyak sekali tugas. Dan kau diharapkan bisa memperhatikan semua istrimu. Tolong ingatlah, aku adalah istrimu. Bagaimana aku bisa menahan diri untuk tidak merasa cemburu pada yang lain? Kalau kau menyadari situasi yang kuhadapi, kenapa kau masih cemburu? Karena aku mencintaimu yang mulia. Jika kau mencintaiku, kenapa ada jarak di antara kita?
Tolong jangan lakukan ini. Kau menyakitiku. Aku tidak akan pergi. Walaupun kau mengusirku. Malam itu? Iya benar Ratu Joda. Itulah malam paling indah dalam hidup kita. Malam itu semua rintangan di antara kita hilang. Aku merasa seolah bulan bersinar cerah malam itu. Rasanya bulan ikut merayakan kebahagiaan kita. Malam ini akan mengubah jalannya masa depan. Setelah bertahun-tahun dari sekarang, orang akan ingat hari ini dalam sejarah. Lihat itu. Lihat bulan itu. Sesuatu yang pasti kelihatan berbeda, kan? Hah? Malam ini cinta menaklukkan semuanya. Hah? Apa kalian mengerti? Ayo kita rayakan malam ini.
kenapa aku merasa tidak nyaman. Dia seorang raja. Dia memiliki banyak istri. Dan semua istrinya mencintainya. Semuanya diperlakukan dengan adil. Lalu kenapa aku merasa tertekan? Ratu Joda, kau ada di sini. Aku mencarimu di istana. Aku sangat gembira hari ini. Aku datang ke sini untuk berbagi kebahagiaan denganmu. Untuk berbagi kebahagiaanmu? Banyak orang yang bersedia menemanimu. Ada apa, Ratu Joda? Apa kau kesal denganku? Jangan sentuh aku. Setidaknya beritahu aku, kenapa kau sangat marah? Tidak apa-apa. Aku hanya lelah dan ingin tidur, Yang Mulia. Tolong beritahu aku apa masalahnya. Apa kau marah karena kau melihat Ratu Rukaya dan aku bersama beberapa waktu yang lalu? Apa kau tidak senang aku akan menjadi seorang ayah? Kau seorang raja. Bagaimana orang bisa marah padamu? Kau memiliki hak untuk menikahi wanita sebanyak yang kau mau. Ratu Rukaya adalah istri pertamamu. Dia adalah teman terdekatmu. Dan sekarang dia akan menjadi ibu anak pertama. Kenapa aku harus merasa kesal melihat kalian berdua bersama? Jujur, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali Ratu Rukaya dan aku. Sudah lama sekali aku tidak bicara dengannya. Saat kau tidak berada di Agra, aku sangat tertekan. Aku pergi menemui Ratu Rukaya. Cukup. Aku tidak mau mendengar hal itu lagi. Aku tahu kalau kau memiliki banyak istri, menjadi tugasmu untuk menjaga kebutuhan mereka. Tapi bagaimana aku bisa mengendalikan emosiku, Yang Mulia? Bagaimana aku bisa menjelaskan pada diri sendiri kalau aku bukan satu-satunya yang berhak memilikimu? Aku mungkin bisa berpura-pura senang dengan situasi ini, tapi sebenarnya aku merasa sangat tidak bahagia saat melihatmu bersama orang lain, Yang Mulia. Bayangkan, aku menerima kenyataan bahwa hanya karena suamiku seorang raja, aku harus berbagi dengan istrinya yang lain. Memang ini hak laki-laki, dan menjadi tugas seorang istri untuk menerima segala sesuatu tanpa pertanyaan. Itukah yang diharapkan wanita yang sudah menikah? Seorang wanita bahkan tidak diizinkan untuk melihat pria lain selain suaminya. Bahkan jika seorang wanita memikirkan pria lain, itu dianggap tindakan tidak bermoral. Tapi seorang pria diizinkan melakukan apapun yang disukainya. Dan setiap wanita yang telah kau nikahi diharapkan berterima kasih atas keberuntungannya karena Yang Mulia telah menjadikannya seorang permaisuri. Hal yang sama diharapkan dariku juga, bukan? Saat kau datang ke kamarku dan saat kau bersamaku, aku diharapkan melakukan segalanya untuk menyenangkanmu. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan tetap mendapatkan perhatian darimu, Yang Mulia. Dan bila suatu saat engkau tidak ingin lagi bersamaku, aku hanya berharap untuk bisa bersyukur atas waktu yang dihabiskan suamiku denganku. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan orang lain, Ratu Joda? Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa dari teman masa kecilku dan ibu anak sulungku kau akan cemburu padanya. Memang benar aku adalah raja. Dan juga benar bahwa aku menikahi banyak istri karena satu dan lain hal. Apakah itu karena hadiah yang diberikan padaku saat aku memenangkan pertempuran? Aku bahkan menikahi beberapa istriku hanya untuk membantu mereka. Dulu aku mendatangi mereka sesuai kehendakku dan aku bisa menjauhkan diri dari mereka sesuka hatiku. Tapi semua itu terjadi sebelum kau masuk ke dalam hidupku. Sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah prajurit yang kejam. Aku seorang raja yang kejam dan tidak pernah mengenal ampun.
Aku adalah manusia yang menjalankan semuanya tanpa berpikir. Hanya ada satu hal yang tidak aku miliki, dan itu adalah rasa kemanusiaan. Dulu aku pikir aku tidak punya hati, aku tidak bisa merasakan emosi. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa aku juga memiliki hati. Kau orang yang menghidupkan kembali perasaan yang terbengkalai di dalam diriku. Aku punya banyak ratu dan pelayan perempuan. Mereka semua bermimpi untuk bersamaku, tapi tidak satu pun dari mereka bisa melihat apa yang kuimpikan. Semuanya hanya takut padaku, Ratu Joda. Aku tidak sedih saat mendengar penderitaan mereka. Rasa sakit mereka tidak mempengaruhiku. Aku tidak berdoa untuk kebahagiaan mereka setiap saat aku terbangun. Aku melakukannya hanya untukmu, bukannya untuk orang lain. Ya, aku raja dan aku punya hak untuk menikah dengan banyak wanita. Dan juga kewajibanku untuk memperlakukan mereka dengan adil. Tapi tidak satupun dari mereka yang menggugah hatiku. Kau adalah satu-satunya yang bisa melihat apa yang aku inginkan dalam hidup ini, Ratu Joda. Kau satu-satunya yang aku cari dengan sangat panik. Kau adalah satu-satunya yang aku sukai. Kau adalah satu-satunya yang punya keberanian untuk mendorongku pergi. Hanya kau, Ratu Joda. Kau tahu kenapa? Karena hati Jalaluddin Akbar adalah milikmu. Kau di sini bukan karena aku raja. Kau di sini karena aku mencintaimu, Ratu Joda. Kau mungkin bukan wanita terindah di dunia ini, tapi kau adalah orang yang aku inginkan untuk bisa menghabiskan hidup bersamaku, Ratu Joda. Bahkan Dewa Krishna punya lebih dari 16.000 istri. Tapi dia bisa memenuhi tugasnya terhadap masing-masing dari mereka dengan adil. Tapi hatinya tetap milik salah satu dari mereka. Dia hanya mencintai Radha, satu-satunya wanita dalam hidupnya. Dia tumpahkan semua cintanya hanya pada Radha. Ratu Joda, itulah sebabnya di setiap kuil bukan patung istri lainnya. Mereka hanya menempatkan patung Radha yang dicintainya di samping patung Dewa Krishna. Ratu Joda, aku jamin setiap kali mereka menyebutkan namaku di halaman sejarah, mereka akan menyebutkannya bersama dengan namamu. Sejarah mungkin tidak mengingatku sebagai Raja Jalaluddin Akbar, tapi pasti akan diingat diriku sebagai Jalal, suami Joda. Waktu selalu berubah, Ratu Joda. Aku mungkin tidak lagi duduk di atas tahta kerajaan, tapi aku akan selalu mencintaimu. Kita akan selalu bersama kapanpun mereka menyanyikan atas pemerintahan Raja Jalaluddin. Mereka juga akan menyanyikan pujian cinta Ratu Joda untuknya. Kita adalah kisah tentang bagaimana seorang tentara yang kejam menjadi raja yang baik hati, murah hati, dan juga adil. Dan kaulah yang menjadikanku pribadi seperti itu, Ratu Joda. Sebelum ada dirimu di hatiku, aku adalah manusia yang sangat kejam dan tidak punya hati. Tapi semua itu berubah total karena kau, Ratu Joda. Kau tahu, sebagai seorang raja kau memiliki banyak sekali tugas. Dan kau diharapkan bisa memperhatikan semua istrimu. Tolong ingatlah, aku adalah istrimu. Bagaimana aku bisa menahan diri untuk tidak merasa cemburu pada yang lain? Kalau kau menyadari situasi yang kuhadapi, kenapa kau masih cemburu? Karena aku mencintaimu yang mulia. Jika kau mencintaiku, kenapa ada jarak di antara kita?
menyakitiku. Aku tidak akan pergi. Walaupun kau mengusirku. Malam itu? Iya benar Ratu Joda. Itulah malam paling indah dalam hidup kita. Malam itu semua rintangan di antara kita hilang. Aku merasa seolah bulan bersinar cerah malam itu. Rasanya bulan ikut merayakan kebahagiaan kita. Malam ini akan mengubah jalannya masa depan. Setelah bertahun-tahun dari sekarang, orang akan ingat hari ini dalam sejarah. Lihat itu. Lihat bulan itu. Sesuatu yang pasti kelihatan berbeda, kan? Hah? Malam ini cinta menaklukkan semuanya. Hah? Apa kalian mengerti? Ayo kita rayakan malam ini.
kenapa aku merasa tidak nyaman. Dia seorang raja. Dia memiliki banyak istri. Dan semua istrinya mencintainya. Semuanya diperlakukan dengan adil. Lalu kenapa aku merasa tertekan? Ratu Joda, kau ada di sini. Aku mencarimu di istana. Aku sangat gembira hari ini. Aku datang ke sini untuk berbagi kebahagiaan denganmu. Untuk berbagi kebahagiaanmu, banyak orang yang bersedia menemanimu. Ada apa, Ratu Joda? Apa kau kesal denganku? Jangan sentuh aku. Setidaknya beritahu aku, kenapa kau sangat marah? Tidak apa-apa. Aku hanya lelah dan ingin tidur, Yang Mulia. Tolong beritahu aku apa masalahnya. Apa kau marah karena kau melihat Ratu Rukaya dan aku bersama beberapa waktu yang lalu? Apa kau tidak senang aku akan menjadi seorang ayah? Kau seorang raja. Bagaimana orang bisa marah padamu? Kau memiliki hak untuk menikahi wanita sebanyak yang kau mau. Ratu Rukaya adalah istri pertamamu. Dia adalah teman terdekatmu. Dan sekarang dia akan menjadi ibu anak pertama. Kenapa aku harus merasa kesal melihat kalian berdua bersama? Jujur, aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali Ratu Rukaya dan aku. Sudah lama sekali aku tidak bicara dengannya. Saat kau tidak berada di Agra, aku sangat tertekan. Aku pergi menemui Ratu Rukaya. Cukup. Aku tidak mau mendengar hal itu lagi. Aku tahu kalau kau memiliki banyak istri, menjadi tugasmu untuk menjaga kebutuhan mereka. Tapi bagaimana aku bisa mengendalikan emosiku, Yang Mulia? Bagaimana aku bisa menjelaskan pada diri sendiri kalau aku bukan satu-satunya yang berhak memilikimu? Aku mungkin bisa berpura-pura senang dengan situasi ini, tapi sebenarnya aku merasa sangat tidak bahagia saat melihatmu bersama orang lain, Yang Mulia. Bayangkan, aku menerima kenyataan bahwa hanya karena suamiku seorang raja, aku harus berbagi dengan istrinya yang lain. Memang ini hak laki-laki, dan menjadi tugas seorang istri untuk menerima segala sesuatu tanpa pertanyaan. Itukah yang diharapkan wanita yang sudah menikah? Seorang wanita bahkan tidak diizinkan untuk melihat pria lain selain suaminya. Bahkan jika seorang wanita memikirkan pria lain, itu dianggap tindakan tidak bermoral. Tapi seorang pria diizinkan melakukan apapun yang disukainya. Dan setiap wanita yang telah kau nikahi diharapkan berterima kasih atas keberuntungannya karena Yang Mulia telah menjadikannya seorang permaisuri. Hal yang sama diharapkan dariku juga, bukan? Saat kau datang ke kamarku dan saat kau bersamaku, aku diharapkan melakukan segalanya untuk menyenangkanmu. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan tetap mendapatkan perhatian darimu, Yang Mulia. Dan bila suatu saat engkau tidak ingin lagi bersamaku, aku hanya berharap untuk bisa bersyukur atas waktu yang dihabiskan suamiku denganku. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan orang lain, Ratu Joda? Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa dari teman masa kecilku dan ibu anak sulungku kau akan cemburu padanya. Memang benar aku adalah raja. Dan juga benar bahwa aku menikahi banyak istri karena satu dan lain hal. Apakah itu karena hadiah yang diberikan padaku saat aku memenangkan pertempuran? Aku bahkan menikahi beberapa istriku hanya untuk membantu mereka. Dulu aku mendatangi mereka sesuai kehendakku dan aku bisa menjauhkan diri dari mereka sesuka hatiku. Tapi semua itu terjadi sebelum kau masuk ke dalam hidupku. Sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah prajurit yang kejam. Aku seorang raja yang kejam dan tidak pernah mengenal ampun.
Aku adalah manusia yang menjalankan semuanya tanpa berpikir. Hanya ada satu hal yang tidak aku miliki, dan itu adalah rasa kemanusiaan. Dulu aku pikir aku tidak punya hati, aku tidak bisa merasakan emosi. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa aku juga memiliki hati. Kau orang yang menghidupkan kembali perasaan yang terbengkalai di dalam diriku. Aku punya banyak ratu dan pelayan perempuan. Mereka semua bermimpi untuk bersamaku, tapi tidak satu pun dari mereka bisa melihat apa yang kuimpikan. Semuanya hanya takut padaku, Ratu Joda. Aku tidak sedih saat mendengar penderitaan mereka. Rasa sakit mereka tidak mempengaruhiku. Aku tidak berdoa untuk kebahagiaan mereka setiap saat aku terbangun. Aku melakukannya hanya untukmu, bukannya untuk orang lain. Iya, aku raja dan aku punya hak untuk menikah dengan banyak wanita. Dan juga kewajibanku untuk memperlakukan mereka dengan adil. Tapi tidak satupun dari mereka yang menggugah hatiku. Kau adalah satu-satunya yang bisa melihat apa yang aku inginkan dalam hidup ini, Ratu Joda. Kau satu-satunya yang aku cari dengan sangat panik. Kau adalah satu-satunya yang aku sukai. Kau adalah satu-satunya yang punya keberanian untuk mendorongku pergi. Hanya kau, Ratu Joda. Kau tahu kenapa? Karena hati Jalaluddin Akbar adalah milikmu. Kau di sini bukan karena aku raja. Kau di sini karena aku mencintaimu, Ratu Joda. Kau mungkin bukan wanita terindah di dunia ini, tapi kau adalah orang yang aku inginkan untuk bisa menghabiskan hidup bersamaku, Ratu Joda. Bahkan Dewa Krishna punya lebih dari 16.000 istri. Tapi dia bisa memenuhi tugasnya terhadap masing-masing dari mereka dengan adil. Tapi hatinya tetap milik salah satu dari mereka. Dia hanya mencintai Radha, satu-satunya wanita dalam hidupnya. Dia tumpahkan semua cintanya hanya pada Radha. Ratu Joda, itulah sebabnya di setiap kuil bukan patung istri lainnya. Mereka hanya menempatkan patung Radha yang dicintainya di samping patung Dewa Krishna. Ratu Joda, aku jamin setiap kali mereka menyebutkan namaku di halaman sejarah, mereka akan menyebutkannya bersama dengan namamu. Sejarah mungkin tidak mengingatku sebagai Raja Jalaluddin Akbar, tapi pasti akan diingat diriku sebagai Jalal, suami Joda. Waktu selalu berubah, Ratu Joda. Aku mungkin tidak lagi duduk di atas tahta kerajaan, tapi aku akan selalu mencintaimu. Kita akan selalu bersama kapanpun mereka menyanyikan atas pemerintahan Raja Jalaluddin. Mereka juga akan menyanyikan pujian cinta Ratu Joda untuknya. Kita adalah kisah tentang bagaimana seorang tentara yang kejam menjadi raja yang baik hati, murah hati, dan juga adil. Dan kaulah yang menjadikanku pribadi seperti itu, Ratu Joda. Sebelum ada dirimu di hatiku, aku adalah manusia yang sangat kejam dan tidak punya hati. Tapi semua itu berubah total karena kau, Ratu Joda. Kau tahu, sebagai seorang raja kau memiliki banyak sekali tugas. Dan kau diharapkan bisa memperhatikan semua istrimu. Tolong ingatlah, aku adalah istrimu. Bagaimana aku bisa menahan diri untuk tidak merasa cemburu pada yang lain? Kalau kau menyadari situasi yang kuhadapi, kenapa kau masih cemburu? Karena aku mencintaimu yang mulia. Jika kau mencintaiku, kenapa ada jarak di antara kita?
melakukan ini? Kau menyakitiku. Aku tidak akan pergi. Walaupun kau mengusirku. Iya benar Ratu Joda. Itulah malam paling indah dalam hidup kita. Malam itu semua rintangan di antara kita hilang. Aku merasa seolah bulan bersinar cerah malam itu. Rasanya bulan ikut merayakan kebahagiaan kita. Malam ini akan mengubah jalannya masa depan. Setelah bertahun-tahun dari sekarang, orang akan ingat hari ini dalam sejarah. Lihat itu. Lihat bulan itu. Sesuatu yang pasti kelihatan berbeda, kan? Hah? Malam ini cinta menaklukkan semuanya. Hah? Apa kalian mengerti? Ayo kita rayakan malam ini.